Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dia Permatasari, NIM 1911320039, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Warohis dosen Ibu Triani Puji Astuti SOS. Dan sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Bimbingan Ibadah bagi Orang Sakit Taharoh. Yang A. Pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi berwudu dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Yang B. Macam-macam taharah. 1. Bersuci dari dosa atau bertaubat. Bertaubat kepada Allah yang merupakan taharah ruhaniyah juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya, sebab Allah akan menerima taubat hambanya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah. Dan yang kedua, bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda, maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat, yang mengakibatkan sholat tidak sah. Yang ketiga, bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa peristiwa, sedangkan menurut syarat adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya. Tidak ada sesuatu yang meringankan hadas. Yang meringankan hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Yang C. Bimbingan tahara bagi orang sakit. 1. Wajib bagi orang yang sakit untuk bersuci dengan air, yaitu dia wajib berwudu ketika terkena hadas asqor, hadas kecil. Jika terkena hadas akbar, hadas besar, dia diwajibkan untuk mandi wajib. Yang kedua, jika tidak mampu bersuci dengan air karena tidak mampu atau karena khawatir sakitnya bertambah parah atau khawatir sakitnya bisa bertambah lama sembuhnya, maka dia diharuskan untuk tayamum. Yang ketiga, tata cara tayamum adalah dengan menepuk kedua telapak tangan ke tanah yang suci yang satu kali tepukan, lalu mengusap seluruh wajah dengan kedua telapak tangan tadi. Setelah itu mengusap kedua telapak tangan satu sama lain. Dan yang keempat, jika orang yang sakit tersebut tidak mampu bersuci sendiri, maka orang lain boleh membantunya untuk berwudu dan tayamum. Yang kelima, jika pada sebagian anggota tubuh yang harus disucikan terhadap luka, maka luka tersebut tetap dibasuh dengan air. Apabila dibasuh dengan air berdampak sesuatu membuat luka bertambah parah, cukup bagian yang terluka tersebut diusap dengan satu kali usapan. Yang keenam, jika sebagian anggota tubuh yang harus dibasuh mengalami patah lalu dibalut dengan kain atau perban, maka cukup anggota tubuh tadi diusap dengan air sebagai ganti dari membasuh. Kemudian yang ketujuh, boleh seseorang bertayamum pada tembok yang suci atau yang lainnya, asalkan memiliki debu. Yang ke-8, jika tidak ditemukan tanah atau tembok yang memiliki debu, maka tidak mengapa menggunakan debu yang dikumpulkan di suatu wadah atau di sapu tangan. Kemudian setelah itu bertayamum dari debu tadi. Yang ke-9,
Jika kita telah bertayamum dan kita masih dalam keadaan suci, belum melakukan pembatal hingga masuk waktu sholat berikutnya, maka kita cukup mengerjakan sholat dengan menggunakan tayamum yang pertama tadi. Yang ke-10, wajib bagi orang yang sakit untuk membersihkan badannya dari setiap najis. Kemudian yang ke-11, wajib bagi orang yang sakit mengerjakan sholat dengan berpakaian yang suci. Yang ke-12, wajib bagi orang yang sakit mengerjakan sholat pada tempat yang suci. Kemudian yang terakhir, tidak boleh bagi orang yang sakit mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya dengan alasan karena tidak mampu untuk bersuci. D. Hikmat taharah. 1. Taharah termasuk tuntutan fitrah. Yang kedua, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. Yang ketiga, memelihara kesehatan. Yang keempat, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian yang terakhir, taharah berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.